Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Salju turun tanpa suara, menutupi jalanan kota dengan warna putih yang dingin dan sunyi. Musim dingin selalu datang tepat waktu di negeri ini, seakan menjadi pengingat bahwa hidup berjalan dengan aturan yang kaku. Orang-orang berjalan cepat dengan mantel tebal, napas mereka mengepul, wajah-wajah mereka tampak terbiasa dengan dingin, namun tidak dengan dingin yang tinggal di dalam dada. Setiap minggu pagi, lonceng gereja berdentang nyaring. Suaranya menggema di antara bangunan tua, memanggil jemaat untuk datang dan beribadah. Langkah-langkah kaki pun bergerak ke arah yang sama, tertib dan teratur. Pintu gereja terbuka lebar, bangku-bangku kayu terisi penuh. Doa dipanjatkan, nyanyian pujian dilantunkan dengan hikmat. Dari luar, semuanya tampak sempurna, sebuah gambaran iman yang mapan dan kokoh. Namun di balik tatapan lurus dan kepala yang tertunduk, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Hati terasa kosong. Doa-doa yang diucapkan berulang kali terasa seperti kata-kata yang menggantung di udara, tak lagi menyentuh jiwa. Ada yang berdoa dengan mata terpejam rapat, berharap kali ini Tuhan benar-benar mendengar. Ada yang memejamkan mata karena lelah berharap, lelah menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Dingin salju ternyata tak sedingin perasaan yang bersarang di dalam dada mereka. Setiap orang membawa kegelisahannya masing-masing. Ada yang kehilangan orang tercinta, ada yang hidupnya terasa hampa meski segala kebutuhan tercukupi. Ada pula yang merasa bersalah tanpa tahu pasti kesalahan apa yang telah dilakukan. Mereka hidup, bekerja, beribadah, namun merasa seperti hanya menjalani hari demi hari tanpa tujuan yang jelas. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul, pelan namun terus menghantui. Untuk apa semua ini? Mengapa doa-doa terasa hampa? Di mana ketenangan yang dijanjikan iman? Tak ada yang berani mengucapkannya dengan lantang. Pertanyaan itu disimpan rapat di dalam hati, karena meragukan iman dianggap dosa. Maka senyum dipaksakan, rutinitas dijalani, dan kegelisahan dibiarkan tumbuh diam-diam. Di rumah, lilin-lilin dinyalakan di sudut ruangan. Kitab suci dibuka, ayat-ayat dibaca. Namun kata-kata itu terasa asing, seperti dibaca oleh mata, bukan oleh hati. Malam-malam dilalui dengan diam yang panjang. Salju di luar jendela terus turun, sementara di dalam, jiwa terasa semakin beku. Ada saat-saat di mana air mata jatuh tanpa sebab yang jelas. Bukan karena sedih yang meledak, melainkan karena kekosongan yang menekan. Mereka merindukan sesuatu, meski tak tahu apa. Seperti seseorang yang tersesat, namun bahkan tak tahu jalan mana yang telah salah diambil. Sebagian mulai merasa bersalah atas kegelisahan itu. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah aku kurang beriman? Maka mereka mencoba lebih keras, lebih rajin datang ke gereja, lebih lama berdoa, lebih patuh pada aturan. Namun semakin dicoba, semakin terasa hampa. Ibadah berubah menjadi kewajiban, bukan ketenangan. Doa berubah menjadi rutinitas, bukan pengaduan jiwa. Di tengah dinginnya musim, mereka justru merasa sendirian. Kota terus hidup dengan ritmenya. Orang-orang tertawa di kafe, bekerja di kantor, berbincang tentang cuaca dan politik. Tak ada yang tahu bahwa di balik kehidupan yang tampak normal, ada hati-hati yang sedang bergumul. Mereka tampak kuat, namun di dalam, ada kerinduan akan makna hidup yang lebih dalam. Malam-malam menjadi waktu paling berat. Ketika semua suara mereda, pertanyaan itu kembali datang. Tentang Tuhan, tentang hidup, tentang akhir dari semua ini. Ada ketakutan yang tak terucap, takut bahwa hidup akan berlalu begitu saja, tanpa pernah benar-benar menemukan tujuan. Sebagian mulai berani jujur pada diri sendiri, bahwa ada yang hilang, bahwa iman yang diwariskan sejak kecil kini terasa jauh. Namun kejujuran itu pun menakutkan. Mengakuinya berarti membuka pintu pada perubahan, dan perubahan selalu menakutkan. Salju terus turun, menumpuk di atap gereja, di jalanan, di halaman rumah. Putih dan bersih di luar,
Namun hati mereka terasa gelap dan penuh tanda tanya. Tak ada yang menyangka bahwa kegelisahan inilah awal dari sebuah perjalanan panjang. Bahwa kekosongan ini bukan akhir, melainkan panggilan. Bahwa di balik rasa hampa yang menyakitkan, Tuhan sedang menyiapkan jalan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Untuk saat ini, mereka masih duduk di bangku gereja, menundukkan kepala, dan mengucap doa yang terasa kering. Namun jauh di dalam hati, ada bisikan kecil yang terus tumbuh. Bisikan untuk mencari, untuk bertanya, dan untuk tidak lagi berbohong pada kegelisahan sendiri. Dan di tengah dinginnya kota bersalju, tanpa mereka sadari, sebuah cahaya mulai mendekat. Pelan, tenang, menunggu hati yang berani jujur. Kegelisahan itu tidak lagi bisa diabaikan. Ia tumbuh seperti denyut yang terus mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai di dalam hati. Setelah hari-hari panjang yang dipenuhi doa tanpa rasa, mereka mulai bertanya dengan lebih jujur, bukan kepada orang lain terlebih dahulu, melainkan kepada diri sendiri. Malam-malam dilalui dengan membaca. Rak buku yang selama ini berdebu kini dibuka kembali. Kitab-kitab lama dibaca dari awal hingga akhir. Setiap kalimat ditelusuri, setiap makna dicari. Mereka berharap menemukan satu kalimat saja yang bisa menjawab kekosongan di dada. Namun yang ditemukan justru kelelahan. Mata membaca, pikiran bekerja, tetapi hati tetap terasa jauh. Ada yang duduk lama di bawah cahaya lampu, halaman demi halaman dibalik, lalu ditutup dengan helaan napas panjang. Bukan karena tak paham, melainkan karena paham tanpa merasakan. Pengetahuan bertambah, tetapi ketenangan tak datang. Mereka mulai menyadari bahwa yang dicari bukan sekadar jawaban logis, melainkan sesuatu yang bisa menenangkan jiwa. Diskusi pun dimulai. Dengan hati-hati, mereka mendatangi pemuka agama. Pertanyaan diajukan dengan bahasa yang sopan, penuh kehati-hatian. Tentang keraguan, tentang rasa hampa, tentang doa yang terasa kosong. Jawaban diberikan dengan tenang, penuh nasihat. Mereka diminta bersabar, diminta berdoa lebih sungguh-sungguh, diminta percaya tanpa ragu. Namun ketika melangkah pulang, kegelisahan itu tetap ada. Mereka mencoba lagi, datang kembali, bertanya dengan cara yang berbeda, mengulang kisah yang sama dengan harapan jawaban yang berbeda. Tetapi semakin sering bertanya, semakin terasa jarak antara nasihat yang didengar dan ketenangan yang diharapkan. Ada dinding tak terlihat yang memisahkan kata-kata indah dengan hati yang sedang terluka. Rasa bersalah mulai menyelinap. Setiap kali keraguan muncul, ada suara lain yang menegur. Ini salah. Mereka takut pada pikiran sendiri. Takut dianggap tidak setia. Takut dianggap lemah iman. Maka mereka menyembunyikan kegelisahan itu lebih dalam, sambil terus berusaha menjadi baik di mata sekitar. Mereka memperbanyak ibadah dengan cara lama. Datang lebih awal, pulang lebih akhir. Berlutut lebih lama. Berdoa dengan kata-kata yang lebih panjang. Namun justru disitulah air mata sering jatuh. Bukan karena khusyuk, melainkan karena kelelahan batin. Rasanya seperti berteriak di ruang kosong. Suara keluar, tetapi tak ada yang menyahut. Ketakutan terbesar mulai menghantui, ketakutan akan perubahan. Meninggalkan keyakinan lama bukan sekadar soal memilih jalan baru. Itu berarti menghadapi keluarga, lingkungan, sejarah hidup, dan identitas yang telah melekat sejak kecil. Ada bayangan wajah-wajah yang akan kecewa, suara-suara yang akan mencibir, dan pintu-pintu yang mungkin tertutup selamanya. Ketakutan itu membuat langkah mereka ragu. Ada hari-hari ketika mereka memutuskan untuk berhenti bertanya, berhenti mencari. Cukup, kata mereka pada diri sendiri. Jalani saja seperti biasa. Namun keputusan itu tak pernah bertahan lama. Karena hati yang jujur tak bisa dibungkam. Kegelisahan kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Di sela-sela kesibukan, ada momen-momen sunyi yang memaksa mereka menatap ke dalam. Saat menatap salju yang jatuh di balik jendela, saat mendengar detak jam di malam hari, saat sendirian di bangku ibadah yang kosong. Di momen-momen itulah pertanyaan terdalam muncul. Tentang Tuhan yang esa, tentang makna berserah, tentang ketenangan yang sejati. Mereka mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Bahwa iman tidak bisa dipaksakan oleh kebiasaan. Bahwa mengikuti jejak lama tanpa rasa tidak akan membawa jiwa kemanapun.
Kesadaran itu membuat dada terasa sesak. Karena mengakuinya berarti berani menghadapi kemungkinan kehilangan segalanya. Namun di balik rasa takut, tumbuh keberanian kecil. Keberanian untuk jujur. Keberanian untuk mengakui bahwa selama ini ada sesuatu yang hilang. Keberanian untuk berkata dalam hati, "Aku ingin kebenaran, apapun risikonya." Kalimat itu sederhana, tetapi menggetarkan. Ia seperti pintu yang perlahan terbuka di dalam jiwa. Mereka mulai mencari bukan untuk membenarkan yang lama, melainkan untuk menemukan yang benar. Membaca bukan untuk menguatkan keyakinan yang rapuh, melainkan untuk mencari cahaya. Diskusi bukan untuk berdebat, melainkan untuk memahami. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, penuh doa yang jujur, meski masih terasa asing. Rasa bersalah belum hilang. Ketakutan masih membayangi. Tetapi ada sesuatu yang berubah, niat. Dari sekadar menjalani rutinitas menjadi sungguh-sungguh mencari makna. Dari takut pada pertanyaan menjadi berani memeluknya. Di titik ini, mereka belum menemukan jawaban. Namun mereka telah menemukan keberanian untuk mencari dengan hati yang terbuka. Dan itu, tanpa mereka sadari, adalah langkah paling penting dalam perjalanan ini. Semua itu bermula tanpa rencana. Tak ada niat untuk mencari agama baru, apalagi meninggalkan keyakinan lama. Yang ada hanyalah hati yang lelah dan pikiran yang terus bertanya. Di tengah rutinitas yang berjalan seperti biasa, sebuah peristiwa kecil terjadi, begitu sederhana, namun meninggalkan bekas yang dalam. Suatu sore, ketika senja turun lebih cepat dan salju mulai kembali mengguyur kota, terdengar suara asing yang melayang di udara. Bukan lonceng gereja. Bukan pula suara kendaraan. Suara itu lirih, namun jelas. Berirama, tenang, dan entah mengapa membuat langkah terhenti. Itu adalah azan. Tak semua langsung mengenalinya. Sebagian hanya merasa heran, sebagian lainnya merasa tersentuh tanpa tahu sebabnya. Suara itu tidak keras, tidak memaksa. Ia mengalir lembut di antara bangunan-bangunan dingin, seakan mencari hati yang mau mendengarkan. Ada yang berdiri mematung di trotoar, menatap langit kelabu. Ada yang menoleh ke arah suara itu datang, mencoba mencari sumbernya. Ada pula yang hanya diam, merasakan dada yang tiba-tiba terasa hangat, padahal udara begitu menusuk. Entah mengapa, suara itu berbeda. Ia tidak menjanjikan apapun, tidak mengancam, tidak menuntut. Namun ada ketenangan yang mengalir bersamanya, seperti pelukan bagi jiwa yang lama menggigil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasakan hening yang bukan kosong, hening yang menenangkan. Sejak hari itu, perhatian mulai tertuju pada hal-hal kecil yang sebelumnya tak dianggap penting. Percakapan singkat dengan seseorang yang berbicara tentang Islam tanpa menggurui. Sebuah kalimat sederhana tentang Tuhan yang esa yang diucapkan dengan keyakinan penuh. Atau sepotong bacaan yang menjelaskan tentang tauhid, tentang Tuhan yang satu, dekat, dan mendengar doa siapapun yang datang dengan hati jujur. Awalnya, semua itu diterima dengan jarak. Ada kewaspadaan, ada kehati-hatian. Luka batin membuat mereka takut berharap. Namun benih itu telah jatuh, dan hati yang lama kering mulai merasakannya. Mereka membaca, bukan dengan niat berpindah, tetapi dengan keingintahuan yang jujur. Tentang Tuhan yang tidak digambarkan sebagai sosok yang jauh, melainkan maha dekat. Tentang ibadah yang sederhana, tanpa perantara, tanpa simbol rumit. Tentang bersujud langsung kepada Tuhan, meletakkan dahi ke tanah sebagai tanda kepasrahan total. Ada air mata yang jatuh saat membaca itu. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa, pulang, yang tak bisa dijelaskan. Seperti menemukan sesuatu yang selama ini dicari, tanpa sadar bahwa itulah yang dicari. Namun ketenangan itu terasa asing. Bagaimana mungkin sesuatu yang baru terasa begitu dekat? Pertanyaan itu membuat hati bergetar. Ada rasa takut mengakuinya. Takut jika ini hanya perasaan sesaat. Takut jika ini adalah godaan yang menyesatkan. Maka mereka menahan diri, mencoba bersikap netral, mencoba menjaga jarak. Tetapi setiap kali azan terdengar, dada kembali bergetar. Suara itu seperti memanggil, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan rasa. Ia mengingatkan bahwa Tuhan itu satu, bahwa manusia hanya perlu datang dengan kerendahan hati. Tak perlu menjadi sempurna,
tak perlu membawa apapun selain kejujuran. Di tengah kebingungan, mereka mulai memperhatikan para muslim yang ditemui. Bukan dari penampilan luar, melainkan dari sikap. Ada kesederhanaan yang menenangkan. Ada keteguhan tanpa kesombongan. Ada cara berbicara tentang Tuhan yang tidak menghakimi, tetapi mengajak. Percakapan-percakapan kecil itu membuka ruang di hati. Tentang makna hidup. Tentang tujuan diciptakan. Tentang ketenangan yang lahir bukan dari banyaknya ritual, tetapi dari kepasrahan yang utuh. Setiap kata terasa ringan, namun mengandung kedalaman yang sulit dijelaskan. Mereka mulai membandingkan, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memahami perasaan sendiri. Dan di sanalah mereka tersadar, bahwa selama ini yang dicari bukanlah agama baru, melainkan ketenangan jiwa. Dan ketenangan itu kini mengetuk pelan. Malam-malam kembali dilalui dengan membaca. Namun kali ini berbeda. Hati terasa lebih terbuka. Setiap kalimat tentang keesaan Tuhan terasa masuk akal dan menenangkan. Tidak rumit, tidak berlapis-lapis. Hanya satu Tuhan, satu tujuan hidup, satu arah penghambaan. Ada ketakutan yang muncul bersamaan dengan ketenangan itu. Ketakutan karena menyadari bahwa jalan ini mungkin akan membawa perubahan besar. Ketakutan karena benih ini tumbuh terlalu cepat. Namun bersamaan dengan itu, ada doa yang lebih jujur dari sebelumnya. Jika ini kebenaran, dekatkanlah. Jika bukan, jauhkanlah. Doa itu tidak diucapkan dengan lantang, tetapi bergetar di dalam hati. Dan anehnya, setiap kali doa itu dipanjatkan, rasa damai justru semakin kuat. Seolah hati mendapat jawaban tanpa kata. Ibadah dalam Islam yang mereka baca terasa sederhana, namun penuh makna. Berdiri, ruku, sujud. Gerakan yang merendahkan tubuh, tetapi meninggikan jiwa. Tak ada perantara. Tak ada syarat selain niat. Konsep ini mengguncang pemahaman lama, sekaligus menenangkan hati yang lelah. Mereka belum berani melangkah lebih jauh. Belum berani mengakui apapun. Namun mereka tahu, sesuatu telah berubah. Hati yang sebelumnya gelisah kini mulai menemukan irama yang tenang. Bukan ketenangan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang menetap. Ini adalah tentang sentuhan pertama. Tentang benih hidayah yang jatuh di hati yang siap. Tentang cahaya kecil yang mulai menyala di tengah dinginnya kebingungan. Dan di antara azan yang terus berkumandang, bacaan tentang tauhid yang semakin dipahami, serta percakapan-percakapan sederhana yang membekas, mereka mulai menyadari satu hal penting. Bahwa Tuhan mungkin sedang menjawab kegelisahan mereka, bukan dengan suara keras, melainkan dengan ketenangan yang perlahan mengisi hati. Ketertarikan yang semula hadir sebagai rasa ingin tahu perlahan berubah menjadi ketakutan yang nyata. Bukan karena Islam menakutkan, melainkan karena dampak dari mengenalnya terasa begitu besar. Hati yang mulai menemukan ketenangan justru diguncang oleh bayangan kehilangan. Setiap kali ketenangan itu datang, ketakutan pun mengikutinya, seakan keduanya berjalan beriringan. Mereka mulai belajar dalam diam. Buku-buku tentang Islam disembunyikan di antara bacaan lama. Layar ponsel diredupkan saat membaca ayat-ayat yang diterjemahkan. Percakapan tentang tauhid dilakukan dengan suara pelan, penuh kehati-hatian. Bukan karena malu, tetapi karena takut. Takut pada reaksi sekitar, takut pada perubahan yang tak bisa ditarik kembali. Hati mereka terbelah. Di satu sisi, ada masa lalu yang membesarkan mereka. Keluarga, tradisi, perayaan, dan identitas yang telah melekat sejak kecil. Semua itu bukan hal sepele. Ia adalah bagian dari diri, bagian dari kenangan dan kasih sayang. Membayangkan meninggalkannya terasa seperti mengkhianati sejarah hidup sendiri. Di sisi lain, ada kebenaran yang mulai terasa nyata. Setiap kali membaca tentang Tuhan yang esa, dada terasa lapang. Setiap kali memahami konsep berserah sepenuhnya, hati terasa ringan. Islam tidak datang dengan paksaan, melainkan dengan kejelasan yang menenangkan. Konflik batin itu melelahkan. Ada malam-malam di mana mereka menangis tanpa suara. Air mata jatuh bukan karena kesedihan semata, melainkan karena kebingungan. Mereka ingin jujur pada hati, tetapi juga tak ingin melukai orang-orang tercinta. Pilihan apapun terasa berat, seakan tak ada jalan yang benar-benar aman. Ketakutan terbesar adalah kehilangan keluarga.
Bayangan wajah orang tua, saudara, dan kerabat muncul silih berganti. Bagaimana jika mereka menolak? Bagaimana jika pintu rumah tertutup? Bagaimana jika cinta berubah menjadi kemarahan? Pertanyaan-pertanyaan itu menekan dada, membuat napas terasa pendek. Ada rasa bersalah yang begitu besar, bahkan sebelum keputusan apapun diambil. Selain keluarga, ada pekerjaan dan kehidupan sosial. Islam bukan hanya keyakinan, tetapi identitas. Di lingkungan yang terbiasa dengan satu cara pandang, perubahan bisa berarti pengucilan. Mereka membayangkan rekan kerja yang menjauh, tetangga yang berbisik, dan kesempatan yang tertutup. Semua itu terasa nyata, bahkan sebelum terjadi. Namun anehnya, setiap kali ketakutan itu memuncak, Islam kembali memberi ketenangan. Setiap kali membaca tentang Tuhan yang Maha Pengasih, ada rasa diterima tanpa syarat. Setiap kali mempelajari ibadah yang sederhana, hati terasa damai. Konsep sujud, meletakkan diri serendah mungkin di hadapan Tuhan, terasa begitu membebaskan. Tak perlu menjadi siapa-siapa, cukup menjadi hamba. Ketenangan itu datang diam-diam, seperti cahaya kecil di ruangan gelap. Ia tidak menghilangkan ketakutan, tetapi membuatnya bisa dihadapi. Ia tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi memberi kekuatan untuk melangkah. Mereka mulai berdoa dengan cara yang baru, meski belum sepenuhnya memahami. Doa yang tidak dihafal, tidak dibaca dari buku, tetapi lahir dari hati. Doa yang jujur, meski masih ragu. Dan doa-doa itu terasa berbeda, lebih dekat, lebih hidup. Ada saat-saat di mana mereka hampir mundur. Saat tekanan batin terasa terlalu berat. Saat ketakutan mengalahkan ketenangan. Saat logika berkata bahwa hidup akan lebih mudah jika tetap seperti dulu. Di momen-momen itu, mereka mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Bahwa ketertarikan ini akan berlalu. Namun setiap kali mencoba menjauh, hati justru terasa semakin kosong. Islam telah menyentuh sesuatu yang dalam. Menjauh darinya terasa seperti menutup mata dari cahaya. Meski belum berani melangkah sepenuhnya, mereka tahu bahwa kebenaran ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Diam-diam, mereka mulai mengubah cara pandang hidup. Mereka belajar tentang keikhlasan, tentang sabar, tentang ujian sebagai bagian dari cinta Tuhan. Konsep-konsep itu bukan hanya dibaca, tetapi dirasakan. Setiap kalimat terasa seperti jawaban atas kegelisahan yang selama ini tak terucap. Mereka mulai menyadari bahwa ketakutan adalah bagian dari perjalanan. Bahwa mencari kebenaran tidak pernah bebas dari risiko. Dan bahwa kedamaian sejati seringkali menuntut keberanian. Perubahan itu, sehalus apapun, akhirnya terlihat. Awalnya hanya kebiasaan kecil yang berbeda. Cara berpikir yang lebih tenang, ucapan yang lebih berhati-hati, dan sikap yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Namun bagi lingkungan sekitar, perubahan sekecil apapun mudah terbaca. Tatapan mulai berbeda. Pertanyaan mulai muncul. Dan dari sanalah badai perlahan datang. Komentar pertama terdengar ringan, hampir seperti bercanda. Namun di balik senyum yang dipaksakan, ada nada meremehkan. Ada sindiran halus yang menusuk. Mereka memilih diam, berharap semua akan berlalu dengan sendirinya. Tetapi perubahan batin tak bisa disembunyikan terlalu lama. Ketika ketertarikan pada Islam mulai tercium, reaksi pun mengeras. Ada yang mencibir terang-terangan, menganggap pencarian itu sebagai pengkhianatan. Ada yang memperingatkan dengan nada keras, seolah perubahan iman adalah kejahatan besar. Bahkan ada ancaman yang disampaikan dengan wajah dingin, tentang hubungan yang akan diputus, tentang pintu yang akan ditutup selamanya. Kata-kata itu jatuh satu persatu, menghantam hati yang sebenarnya sudah rapuh. Kesepian pun datang tanpa permisi. Orang-orang yang dulu dekat mulai menjaga jarak. Percakapan yang dulu hangat kini terasa kaku. Ada ruang kosong yang menganga di antara mereka. Mereka berjalan di tengah keramaian, namun merasa sendirian. Tawa orang lain terdengar jauh, seakan berasal dari dunia yang berbeda. Malam-malam menjadi waktu paling berat. Di kamar yang sunyi, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tangis itu bukan hanya karena sakit hati, tetapi karena rasa kehilangan. Kehilangan rasa aman, kehilangan penerimaan, kehilangan tempat bersandar. Ada momen di mana mereka bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan?
Rasa rindu pada kehidupan lama menyeruak. Pada hari-hari ketika segalanya terasa sederhana, ketika tidak perlu menyembunyikan apapun, ketika tidak perlu takut pada penilaian orang lain, godaan untuk menyerah terasa begitu kuat. Namun di saat itulah, sesuatu yang baru muncul. Dalam kesendirian yang paling dalam, mereka mulai berdoa dengan cara yang berbeda. Bukan doa yang panjang atau indah, melainkan doa yang jujur dan penuh air mata. Doa orang yang tak lagi punya tempat bergantung selain Tuhan. Jika ini jalanmu, kuatkan aku. Kalimat itu diucapkan dengan suara gemetar. Tak ada keyakinan penuh, hanya kejujuran. Dan justru dari kejujuran itulah, kekuatan perlahan tumbuh. Setiap kali doa dipanjatkan, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Bukan tenang karena masalah hilang, melainkan tenang karena merasa ditemani. Seolah ada tangan yang menopang di saat semua orang menjauh. Penolakan terus datang, tetapi hati mereka mulai berubah. Cibiran yang dulu menyakitkan kini hanya melukai sebentar, lalu berlalu. Ancaman yang dulu menakutkan kini terasa seperti ujian yang harus dilewati. Bukan karena mereka menjadi kebal, melainkan karena keyakinan mulai menguat. Mereka menyadari bahwa kebenaran seringkali datang bersama kesendirian. Tak ada jalan yang benar-benar mudah saat memilih jujur pada hati. Dan bahwa iman bukan tentang diterima manusia, melainkan tentang diterima Tuhan. Kesadaran itu tidak menghapus rasa sakit, tetapi memberi makna pada penderitaan. Ada hari-hari di mana air mata tetap jatuh, tetapi kali ini jatuh dengan berbeda. Bukan lagi air mata putus asa, melainkan air mata penguatan. Setiap tangis diiringi doa. Setiap luka menjadi alasan untuk mendekat. Dalam keterasingan, mereka menemukan persaudaraan yang tak terlihat. Melalui bacaan, melalui azan yang masih setia berkumandang, melalui ayat-ayat tentang kesabaran dan keteguhan. Kata-kata itu terasa hidup, seakan diturunkan khusus untuk mereka yang sedang diuji. Setiap makna menancap dalam, memberi kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Mereka mulai memahami bahwa iman bukan hanya tentang ketenangan, tetapi juga tentang keteguhan. Tentang berdiri saat dunia mendorong untuk mundur. Tentang memilih cahaya meski jalan terasa gelap. Tentang mempercayai Tuhan bahkan ketika manusia mengecewakan. Lingkungan sekitar mungkin tidak berubah. Penolakan mungkin tetap ada. Tetapi di dalam diri, sesuatu telah tumbuh dengan kokoh. Keyakinan yang tidak lagi mudah goyah. Keberanian yang lahir dari rasa pasrah. Tentang seseorang yang menangis dalam sunyi, namun bangkit dengan doa. Tentang hati yang disakiti, tetapi tidak membenci. Tentang jiwa yang diuji, tetapi tidak menyerah. Dan di tengah air mata yang masih sering jatuh, mereka mulai menyadari satu hal yang menguatkan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang jujur mencari kebenaran. Kesepian mungkin masih ada. Jalan mungkin masih berat. Namun kini, mereka tidak lagi berjalan sendirian. Ada keyakinan yang tumbuh di dalam hati, keyakinan bahwa setiap luka akan diganti dengan cahaya, dan setiap pengorbanan tidak pernah sia-sia. Hari itu, salju turun lebih lebat dari biasanya. Butiran putih menari di udara, menempel di mantel, di rambut, dan di sepatu yang melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena dingin yang menusuk, melainkan karena hati yang bergetar hebat. Di balik tubuh yang berjalan maju, ada batin yang masih ragu, antara melanjutkan langkah atau berbalik arah. Masjid itu berdiri sederhana di ujung jalan, tak mencolok, nyaris tersembunyi di antara bangunan lain. Dari luar, ia tampak biasa saja, tidak megah, tidak mengundang perhatian. Namun entah mengapa, jantung berdegup lebih cepat saat bangunan itu semakin dekat. Seolah langkah ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan menuju sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ketakutan kembali muncul. Bagaimana jika ini kesalahan? Bagaimana jika tidak diterima? Bagaimana jika tatapan di dalam sana sama tajamnya dengan tatapan di luar? Salju yang dingin seakan menjadi simbol dari dunia yang selama ini mereka hadapi, dingin, menekan, dan tak ramah. Namun kaki tetap melangkah. Setiap langkah diiringi doa yang tak terucap, hanya bisikan hati yang memohon kekuatan. Pintu masjid itu akhirnya berada tepat di hadapan mereka. Tangan terangkat, ragu-ragu, sebelum akhirnya mendorong pintu kayu itu perlahan. Saat pintu terbuka,
udara hangat langsung menyambut. Bukan hanya hangat secara fisik, tetapi hangat yang terasa sampai ke dada. Aroma karpet, suara langkah lembut, dan ketenangan yang menyelimuti ruangan itu membuat mata berkaca-kaca. Salju tertinggal di luar. Dunia yang keras seakan tertutup bersama pintu yang kini berada di belakang. Di dalam, suasana begitu berbeda. Tidak ada tatapan menghakimi. Tidak ada pertanyaan yang menekan. Yang ada hanyalah wajah-wajah tenang, senyum sederhana, dan kesibukan yang penuh kehusyukan. Orang-orang datang dari berbagai latar, berdiri sejajar, tanpa perbedaan yang mencolok. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa aman. Langkah-langkah terasa ringan saat melangkah masuk lebih jauh. Ada rasa canggung, tentu saja. Tubuh kaku, tangan bingung harus berbuat apa. Namun tak satu pun yang menatap dengan curiga. Tak satu pun yang menjauh. Beberapa orang hanya tersenyum, seakan berkata tanpa kata, "Kau diterima di sini." Hati yang selama ini terbungkus ketakutan mulai retak. Air mata hampir jatuh saat menyadari satu hal yang sederhana namun mendalam. Di tempat ini, mereka bukan dinilai dari masa lalu. Bukan dari keyakinan lama. Bukan dari kesalahan. Mereka hanya dilihat sebagai manusia, sebagai jiwa yang datang mencari Tuhan. Rasa haru itu sulit ditahan. Duduk di sudut masjid, mereka memperhatikan sekeliling. Orang-orang berwudu dengan tenang. Ada yang membaca kitab suci dengan suara pelan. Ada yang berdoa dengan mata terpejam. Semua terlihat sederhana, namun penuh makna. Tak ada paksaan. Tak ada hiruk-pikuk. Hanya ketenangan yang meresap perlahan. Di sanalah, rasa damai itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Bukan damai yang meledak-ledak, melainkan damai yang memeluk. Damai yang membuat bahu terasa lebih ringan. Damai yang membuat napas lebih panjang. Seakan selama ini mereka memikul beban berat, dan di tempat ini, beban itu diizinkan untuk diletakkan. Ketakutan belum sepenuhnya hilang. Masih ada bayangan tentang dunia di luar masjid. Tentang keluarga, pekerjaan, dan masa depan yang belum pasti. Namun di saat itu, semua terasa sedikit lebih jauh. Yang dekat hanyalah perasaan diterima. Perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Seseorang mendekat dengan sikap yang ramah, bukan untuk bertanya dengan nada curiga, melainkan untuk menyambut. Kata-kata yang diucapkan sederhana, penuh kelembutan. Tak ada desakan. Tak ada penghakiman. Hanya tawaran bantuan dan senyum yang tulus. Itu cukup untuk membuat dada sesak oleh haru. Mereka menyadari bahwa selama ini yang ditakuti bukanlah Islam, melainkan penolakan manusia. Dan di tempat ini, ketakutan itu runtuh satu persatu. Masjid bukan ruang yang mengintimidasi, melainkan ruang yang memanusiakan. Saat azan berkumandang dari dalam masjid, getaran itu kembali terasa. Kali ini berbeda. Bukan hanya terdengar, tetapi terasa sampai ke tulang. Setiap kalimatnya seperti mengundang, bukan memerintah. Mengajak, bukan memaksa. Marilah menuju kemenangan. Kalimat itu menggema di dalam hati. Mereka belum ikut berdiri dalam barisan. Belum ikut bersujud. Namun menyaksikan semua itu saja sudah cukup untuk membuat air mata mengalir. Ada keindahan dalam kesederhanaan. Ada persamaan dalam kebersamaan. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Semua hamba. Semua sama. Di tengah masjid yang hangat itu, mereka duduk dalam diam yang penuh makna. Diam yang tidak kosong. Diam yang dipenuhi doa, harap, dan kejujuran. Dalam diam itu, mereka berkata pada diri sendiri bahwa langkah ini, seberat apapun, adalah langkah yang benar. Bukan karena dunia di luar akan menjadi lebih mudah, tetapi karena hati di dalam telah menemukan tempat untuk bernaung. Saat keluar dari masjid, salju masih turun. Udara dingin kembali menyentuh kulit. Namun rasanya berbeda. Dingin itu tak lagi menusuk seperti sebelumnya. Ada kehangatan yang dibawa keluar, kehangatan yang bersumber dari dalam dada. Langkah pulang terasa lebih mantap. Masalah belum selesai. Ujian masih menanti. Dunia belum berubah. Namun mereka telah menemukan satu tempat di mana mereka diterima sepenuhnya. Tempat di mana mereka boleh menjadi diri sendiri. Tempat di mana Tuhan terasa dekat. Hari itu, langit tertutup awan kelabu,
seolah ikut menahan napas. Salju masih turun, tetapi tidak lagi terasa dingin. Langkah menuju masjid diambil dengan hati yang bergetar hebat. Bukan karena takut semata, melainkan karena sebuah keputusan besar yang akhirnya mengendap dengan tenang di dalam dada. Tak ada sorak, tak ada pengumuman. Hanya langkah-langkah pelan yang membawa tubuh ke tempat yang kini terasa begitu akrab. Masjid itu menyambut seperti sebelumnya, dengan keheningan yang menenangkan dan kehangatan yang meresap. Namun hari ini terasa berbeda. Udara di dalam seakan lebih hening, lebih sakral. Ini bukan kunjungan biasa. Hati telah sampai pada satu titik yang tak bisa lagi ditunda. Pencarian panjang, kegelisahan yang melelahkan, air mata kesepian, dan keberanian melawan ketakutan. Semuanya mengerucut pada hari ini. Ada ketegangan di dada, tetapi juga keyakinan yang utuh. Mereka duduk sejenak, menenangkan napas. Detak jantung terasa jelas, seakan ingin keluar dari dada. Pikiran berputar cepat, menghadirkan kilasan masa lalu. Bangku gereja yang dingin, doa-doa yang terasa hampa, pertanyaan yang tak terjawab. Semua itu kini tampak seperti perjalanan panjang yang akhirnya menemukan ujungnya. Seseorang mendekat dengan wajah lembut. Tak ada paksaan dalam sikapnya. Tak ada desakan dalam suaranya. Hanya pertanyaan sederhana yang penuh penghormatan, apakah langkah ini telah dipikirkan dengan matang? Jawaban datang bukan dari mulut terlebih dahulu, melainkan dari air mata yang mulai mengalir. Air mata itu jatuh perlahan, bukan karena sedih, tetapi karena haru yang tak terbendung. Hati terasa penuh, seolah telah lama menahan beban yang kini diizinkan untuk dilepaskan. Untuk pertama kalinya, mereka tak merasa sendirian saat menangis. Masjid menjadi saksi. Saksi dari hati yang akhirnya berani berkata jujur. Saksi dari jiwa yang telah lelah berlari dan kini memilih untuk berhenti, berserah, dan pulang. Pulang bukan ke tempat baru, melainkan ke fitrah yang selama ini dirindukan. Kalimat demi kalimat syahadat diucapkan dengan suara bergetar. Setiap kata terasa berat sekaligus ringan. Berat karena maknanya begitu besar. Ringan karena setelah diucapkan, dada terasa lapang. Seolah ada pintu besar yang terbuka di dalam hati, membiarkan cahaya masuk tanpa halangan. Aku bersaksi. Kata-kata itu bukan sekadar ucapan. Ia adalah pengakuan. Ia adalah janji. Ia adalah keberanian meninggalkan segala keraguan dan memeluk kebenaran dengan sepenuh hati. Tangis haru pun pecah. Bukan hanya dari mereka yang mengucap syahadat, tetapi juga dari orang-orang di sekitarnya. Air mata mengalir tanpa malu, tanpa batas. Di masjid itu, semua air mata memiliki arti yang sama, air mata kepulangan. Tak ada yang merasa lebih tinggi, tak ada yang merasa lebih suci. Semua hanyalah hamba yang bersyukur menyaksikan sebuah hati kembali kepada Tuhan. Setelah syahadat selesai diucapkan, keheningan menyelimuti ruangan. Namun keheningan itu bukan kosong. Ia penuh dengan rasa syukur, kelegaan, dan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hati terasa ringan. Beban yang selama ini dipikul, rasa bersalah, ketakutan, kebingungan, seolah terangkat satu persatu. Masalah hidup tidak serta-merta hilang, tetapi cara memandangnya berubah. Kini, ada tempat bergantung yang jelas. Ada arah yang pasti. Mereka duduk dalam diam, menikmati momen yang begitu sakral. Tak ada keinginan untuk berbicara. Tak ada kebutuhan untuk menjelaskan. Semua telah terjawab di dalam hati. Keyakinan itu datang dengan tenang, tidak menggelegar, tetapi menetap. Keyakinan bahwa pilihan ini bukan keputusan emosional sesaat, melainkan jawaban dari pencarian panjang. Jawaban dari doa-doa yang dulu terasa hampa. Jawaban dari kegelisahan yang tak pernah terucap. Mereka menyadari bahwa Islam tidak menghapus masa lalu, melainkan memaknainya. Setiap luka, setiap air mata, setiap penolakan, semuanya menjadi bagian dari jalan menuju hari ini. Tak ada yang sia-sia. Saat sujud pertama dilakukan, dahi menyentuh lantai masjid, dunia seakan berhenti berputar. Dalam posisi paling rendah itu, mereka justru merasa paling dekat dengan Tuhan. Tak ada kata yang keluar, hanya rasa syukur yang membuncah. Inilah ketenangan yang selama ini dicari. Bukan ketenangan karena hidup sempurna, melainkan ketenangan karena tahu kepada siapa harus berserah.
Bukan ketenangan karena bebas dari ujian, melainkan ketenangan karena yakin bahwa setiap ujian memiliki makna. Masjid hari itu dipenuhi senyum dan air mata. Tidak ada perayaan berlebihan. Tidak ada sorotan. Hanya kehangatan persaudaraan dan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus. Ketika akhirnya melangkah keluar dari masjid, salju masih turun. Namun kini, setiap butirnya terasa seperti saksi atas kelahiran kembali. Langit mungkin masih kelabu, tetapi hati telah terang. Mereka berjalan pulang dengan langkah yang berbeda. Langkah yang lebih ringan. Langkah yang lebih mantap. Langkah seseorang yang akhirnya menemukan jawaban setelah lama mencari. Dunia di luar mungkin masih keras. Tantangan mungkin masih banyak. Namun kini, ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Hari-hari setelah syahadat berlalu dengan irama yang berbeda. Tidak ada ledakan kebahagiaan yang berisik, tidak pula kemudahan yang tiba-tiba datang. Hidup berjalan seperti biasa. Pekerjaan menunggu, salju tetap turun, dan dunia tetap menuntut. Namun ada sesuatu yang berubah secara mendasar. Hati kini tenang dan mantap. Ketenangan itu tidak datang karena semua masalah selesai. Justru sebaliknya, sebagian tantangan terasa semakin nyata. Tatapan yang dulu dingin belum sepenuhnya menghangat. Percakapan masih kaku. Ada pintu yang tertutup perlahan, ada jarak yang tumbuh tanpa diminta. Namun perasaan yang dulu menusuk kini tidak lagi melumpuhkan. Ada ruang di dalam dada yang luas, tempat rasa sakit bisa singgah tanpa merobohkan segalanya. Mereka belajar menjalani hari sebagai muslim dengan langkah kecil dan penuh kesabaran. Bangun pagi menjadi momen yang berbeda. Bukan lagi sekadar memulai rutinitas, melainkan menyapa Tuhan sebelum dunia menuntut perhatian. Doa-doa sederhana dipanjatkan, kadang dengan kata-kata yang belum sempurna, kadang hanya dengan air mata dan helaan napas. Namun doa-doa itu terasa hidup. Ada rasa didengar, meski jawabannya belum terlihat. Mereka belajar membaca, memahami, dan mempraktikkan sedikit demi sedikit. Tidak semua langsung dikuasai. Ada kesalahan, ada lupa, ada hari-hari di mana semangat menurun. Namun tak ada paksaan pada diri sendiri. Islam terasa seperti pelukan yang menguatkan, bukan beban yang menekan. Di tengah tantangan sosial, mereka menemukan kekuatan baru, kesabaran. Ketika cibiran muncul, mereka memilih diam. Ketika tuduhan dilontarkan, mereka memilih berlapang dada. Bukan karena takut, melainkan karena hati telah menemukan sandaran yang kokoh. Mereka belajar bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab, dan tidak semua luka harus dibalas. Ada hari-hari yang berat, tentu saja. Hari-hari ketika rindu pada penerimaan lama kembali menyergap. Hari-hari ketika kesepian terasa tajam. Namun kini, kesepian itu tidak lagi kosong. Ia ditemani oleh keyakinan bahwa Tuhan selalu dekat, lebih dekat dari apapun. Masjid menjadi tempat pulang yang menenangkan. Bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai ruang di mana mereka belajar menjadi diri sendiri. Di sana, mereka menemukan persaudaraan yang tumbuh dari kesamaan iman, bukan kesamaan masa lalu. Senyum-senyum sederhana, doa-doa yang tulus, dan kebersamaan yang tidak menghakimi menjadi penguat di saat langkah terasa goyah. Islam bukan sekadar agama baru. Ia menjadi cahaya yang menuntun hidup, memberi arah saat bingung, memberi makna saat lelah, dan memberi harapan saat dunia terasa sempit. Mereka belajar memandang hidup dengan kacamata yang berbeda. Ujian bukan lagi hukuman, melainkan panggilan untuk mendekat. Kehilangan bukan lagi akhir, melainkan awal dari ketergantungan yang lebih tulus kepada Tuhan. Perlahan, perubahan itu juga terlihat dari dalam. Cara berbicara menjadi lebih terjaga. Cara memandang orang lain menjadi lebih penuh empati. Ada keinginan untuk memperbaiki diri, bukan untuk terlihat baik, melainkan untuk menjadi lebih jujur. Mereka menyadari bahwa iman bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Ketika masa lalu kembali mengetuk, mereka tidak lagi lari. Kenangan tentang kebingungan, penolakan, dan air mata kini dipandang dengan rasa syukur. Semua itu adalah bagian dari jalan yang membawa mereka ke titik ini. Tak ada yang sia-sia. Setiap luka memiliki peran. Setiap pertanyaan memiliki jawaban, meski datang terlambat. Mereka belajar satu hal yang paling berharga, kepasrahan. Bukan kepasrahan yang menyerah,
melainkan kepasrahan yang menguatkan. Kepasrahan yang membuat hati tenang meski badai belum reda. Kepasrahan yang mengajarkan bahwa manusia hanya perlu berusaha dengan jujur, sementara hasil sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Di tengah dinginnya kota, di antara salju yang terus turun, mereka melangkah dengan keyakinan baru. Dunia mungkin tidak berubah secepat yang diharapkan, namun hati telah menemukan rumah. Rumah yang tidak dibangun dari penerimaan manusia, melainkan dari cinta Tuhan yang tak pernah berkurang. Kisah ini bukan tentang kesempurnaan. Ini adalah kisah tentang kejujuran hati, tentang keberanian mengakui kegelisahan, tentang langkah-langkah kecil menuju cahaya, dan tentang hidayah yang datang bukan kepada mereka yang paling tahu, melainkan kepada mereka yang paling jujur mencari kebenaran. Hidayah tidak memilih latar belakang. Ia tidak memandang masa lalu. Ia datang kepada siapapun yang mengetuk dengan tulus. Dan ketika hidayah datang, ia tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi menjanjikan ketenangan dalam menghadapi setiap ujian. Di akhir perjalanan ini, mereka berdiri sebagai manusia yang sama, namun dengan hati yang berbeda. Hati yang tidak lagi kosong. Hati yang telah menemukan arah. Hati yang kini tahu kepada siapa harus berserah. Salju mungkin akan terus turun. Tantangan mungkin akan terus datang. Namun cahaya itu kini menyala di dalam dada. Cahaya yang tidak mudah padam, karena ia bersumber dari keyakinan yang tulus. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan sebagai penutup perjalanan, melainkan sebagai awal kehidupan baru. Kehidupan yang dituntun oleh iman, dikuatkan oleh kesabaran, dan dipeluk oleh ketenangan sejati. Ketenangan yang hanya ditemukan dalam kepasrahan kepada Allah.